Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya percaya kita semua tetap dalam berkat dan sukacita Tuhan. Kita boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, dia hadir di tempat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita boleh siapkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh punya kesempatan sama-sama masuk dalam ibadah malam hari ini lagi. Kami berikan hati kami seluruhnya Tuhan. Dari setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh terjadi mujizat di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya hidup kami boleh diubahkan. Kami boleh mengalami pengurapan yang baru. Kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Membuatku semakin mengagumimu dengan kasih dan murahanmu, hingga ku ada seperti ini. Tak dapat ku balas kebaikanmu. Ku bersyukur, ku memujimu. Yesus, kau ku sembah membuat hidupku semakin berarti dengan kasih dan murahanmu, hingga ku ada seperti ini. Jesus,
Tuhan, haleluya. Kami terima setiap janji Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Katakan, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, amin, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Angkat tanganmu saudara, katakan, Tuhan memberiku kegirangan
Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, amin. Dia dahsyat, amin. Kebangkitan Kristus menjadikan setiap kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami mensorakan kemenangan kami, Tuhan. Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari sama-sama katakan lebih dari pemenang dalam skala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus saja segala rasa. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Saya lebih dari pemenang. Kita 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 lebih dari pemenang. Saya lebih jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya.
dahsyat Tuhan. Besar perbuatan-Mu. Kasih Tuhan. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. When sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, hallelujah. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Powerful, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Say you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is
Shalom Bapak Ibu Jemaat GKRI Yosua Penerobos. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu nyata. Oleh karena itu kami berdoa kiranya kuasa itu sedang berada dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga pengharapan kami pengharapan yang hidup. Setiap hari kami boleh melihat mujizat demi mujizat terjadi. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi jemaat-Mu dan urapi kami yang mendengarkan melalui media sosial ini. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul kuasa kebangkitan Kristus. Kita baru saja melewati perayaan tentang Paskah. Tetapi tidak sedikit orang yang dalam pergumulan sehingga imannya mulai mundur. Tidak sedikit orang mulai tawar hati karena seolah-olah situasi ini tidak teratasi. Tetapi saya percaya sebagaimana Kristus dia bangkit dari kematian, maka kuasa yang sama juga akan membangkitkan pengharapanmu dan imanmu. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu dikatakan pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah mereka masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan yang lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita masih ada kesempatan, diberikan kesempatan untuk mengerti kebangkitan Kristus. Karena itu mari kita jadikan ini sebagai momen untuk mengalami terobosan secara rohani. Terobosan bagi gereja kita, terobosan bagi keluarga kita, terobosan bagi GKRI Yosua Penerobos. Kalau Yesus hidup, dia bangkit dari kematian, maka ada kepastian bagi kita saudara dan saya. Lagu lama dikatakan sebab dia hidup, ada hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga tadi dikatakan mereka pergi ke kubur. Wanita-wanita ini pergi ke kubur. Apakah mereka tahu Yesus bangkit? Tidak tahu. Tapi mereka pergi ke kubur karena itu tradisi yang selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Saudara bandingkan di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka sangat ketakutan. Jadi apakah mereka tahu Yesus bangkit? Tidak tahu. Maka mereka mengalami ketakutan. Sering sekali kita telah menjadi hilang harapan saat-saat kita kehilangan pegangan. Kita kehilangan harapan. Orang yang kita anggap sebagai yang melindungi kita, yang memimpin kita. Lalu dipanggil Tuhan, lalu kita berpikir, bagaimana ini bisa terjadi ke depan? Bisa jadi ini terjadi bagi keluarga. Bisa jadi itu dalam usaha kita. Bisnis kita hilang lenyap oleh karena situasi pandemi.
Bagaimana bisa hidup ke depan, bagaimana keluargaku bisa menata masa depan saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak orang yang merasa ini sudah tidak mungkin, semua putus asa, percuma, sudah tidak bisa buat apa-apa. Lalu mereka berkata, saya sudah tidak mampu. Lalu yang sakit berkata, saya sudah divonis dokter, apa bisa saya sembuh? Tapi pada hari ini kuasa kebangkitan berkata kepada engkau yang sakit bahwa hari ini Tuhan sedang bekerja atas hidupmu, sakit penyakitmu. Maka saya katakan dalam nama Yesus yang sakit kau sembuh. Engkau yang sedang mengalami kehilangan secara finansial karena situasi pandemi ini, jangan pernah putus asa karena Yesus bangkit dan dia sanggup membangkitkan usahamu. Lukas 24 ayat 5 dikatakan, jangan mencari orang hidup di antara orang mati. Artinya apa? Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Kalau kematian saja bisa dikalahkan, penyakit, persoalan, keterpurukan, di dalam Yesus hari ini saya katakan ada kepastian, engkau bangkit. Untuk itu mari kita bersama-sama merenungkan apa maknanya tentang kuasa kebangkitan ini buat saudara dan saya. Yang pertama, kebangkitan itu membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu tanpa batas. Karena Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati, Allah sudah bangkit dari kematian. Bahkan saudara tahu kematian adalah batas akhir daripada kuasa manusia. Tetapi bagi Yesus, kematian dikalahkan. Dia berada di dalam kubur untuk menunjukkan bahwa kuasa maut tidak mampu. Dan kuasa maut takluk kepada kuasa Kristus. Kalau batas akhir daripada manusia bisa ditaklukkan oleh Kristus, maka pada pagi ini, atau pada sore atau malam saudara mengikuti ibadah ini, saya mau katakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dan kuasanya terbukti. Segala usaha manusia itu terbatas. Saudara bisa bayangkan, ada orang berjuang untuk mendapatkan turunan dengan melaksanakan bayi tabung. Tahukah saudara bahwa itu tidak 100% bisa berhasil. Tetapi Alkitab telah berkata bahwa seorang anak di dalam kandungan ibu itu ada dalam tenunan Allah. Artinya apa? Tuhan sanggup mengalahkan kematian, tapi Tuhan sanggup memberikan kehidupan. Semua orang hanya berusaha. Saudara berusaha, kita semua berusaha. Tapi pada hari ini saya mengajak saudara dan saya, fokuslah kepada Kristus. Karena Kristus bangkit atas kematian, itulah bukti kuasa Kristus tanpa batas. Yang kedua dalam Lukas 24 ayat 7 sampai 8, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga, maka teringatlah mereka akan perkataan itu. Artinya apa? Firman Allah digenapi. Saudara, kalau saudara percaya kepada firman Allah, tidak ada satu pun firman Allah yang tidak digenapi oleh Kristus. Hidupmu bergantung kepada firman Allah, maka engkau percaya dan engkau punya iman, maka Tuhan akan bekerja atas imanmu, dan firman Allah akan digenapi dalam hidupmu. Alkitab adalah firman Allah yang benar, ya dan amin. Penggenapan firman Tuhan pasti terjadi. Di dalam Matius 27 ayat 40 berkata, hai engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turun dari salib itu. Saudara perhatikan kalimat ini menghina Kristus. Mengapa mereka menghina Kristus? Karena mereka tidak tahu firman Allah. Mengapa mereka menghina Kristus? Karena mereka tidak tahu kuasa Allah. Saudara yang sungguh-sungguh hari ini mendengarkan firman Tuhan, saya berdoa tidak ada satupun di antara saudara yang tidak mengerti firman Tuhan. Kalau saudara mengerti firman Tuhan, saudara harus punya iman bahwa firman Allah pasti digenapi dalam hidupmu. Engkau yang sakit, engkau tangkap firman Tuhan, hidupku akan diberkati oleh Tuhan, penyakitku telah disalibkan di dalam salib Kristus, segala kutuk penyakitku telah diselesaikan di dalam kayu salib Kristus. Hari ini kebangkitan Kristus, kuasa Kristus saya terima, maka yang sakit
terima kesembuhanmu. Sekalipun kita merasa kok buktinya Pak saya masih sakit. Hari ini kau harus fokus kepada firman Allah. Engkau harus belajar tentang kuasa kebangkitan Kristus. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Bukankah ini firman Tuhan mengatakan dalam Matius 18 ayat 18? Apa yang menjadi beban-beban berat hidupmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Tuhan selalu membuka jalan atas hidupnya. God will make a way. Percayalah, di dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Di dalam Kristus ada jalan yang memberikan kau pengharapan. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan akan terlepas. Anda punya otoritas karena Anda punya Kristus. Ketiga, kebangkitan Tuhan itu ditawarkan kepada siapa saja. Lukas 27 ayat 10-12. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada para rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, perhatikan kalimat ini. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang terjadi? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan itu ditawarkan kepada saudara, kepada saya, kepada orang lain juga. Mereka berkata seperti omong kosong. Lalu mereka tidak percaya khotbah seperti apapun. Bila engkau merasa ini omong kosong, maka engkau tidak akan pernah memiliki iman percaya. Tetapi Petrus dikatakan, dia bangkit dan dia pergi ke dalam kubur itu dan dia melihat hanya kain kafan saja. Apakah jadi masalah? Masalah bagi Petrus. Mana Yesus? Mereka menceritakan bahwa kubur Yesus kosong, lalu Petrus melihat ke sana. Saya tidak tahu mengapa Petrus berlari-lari ke sana, sehingga dia melihat dalam kubur itu kosong. Lalu dia bertanya dalam hatinya, bukankah perempuan sudah mengatakan tadi di rumah bahwa kubur Yesus kosong? Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, persoalan itu kadang-kadang menjadi dilema dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling menarik adalah, bagaimanapun juga Petrus pergi ke situ. Engkau bisa saja menghadapi masalah, engkau bisa saja mengalami dilema, tetapi bagaimanapun juga engkau harus memandang kepada Kristus, engkau harus memandang kepada firman Allah, dan itu yang bisa membangkitkan hidupmu. Kalau saudara bisa melihat firman Allah, kalau saudara mampu mempercayai firman Tuhan, dilema seberat apapun engkau mampu memandang Kristus. Tapi sekecil apapun masalahmu, kalau pengharapanmu tidak lagi kepada Kristus, engkau akan mengalami ketawaran hati. Engkau akan mengalami kegagalan. Perhatikan, kuasa kebangkitan itu diberikan kepada siapa saja. Setiap murid harus memberitakan hal yang sama. Saudara dan saya sebagai orang percaya memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Berita salib adalah berita keselamatan. Dan keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Saudara dan saya yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, beritakan itu kepada sesamamu. Beritakan kepada keluargamu. Beritakan kepada familimu. Berikan kepada kenalanmu. Yang menerima keselamatan, yang percaya kepada kebangkitan akan menerima keselamatan. Dan mereka yang percaya kepada kuasa kebangkitan akan menerima mujizat. Bagian saudara dan saya, apakah saudara mau meresponi firman Allah ini? Saya berdoa bahwa firman Allah ini bukan saja didengar, tapi alami kuasa kebangkitan Kristus. Hidupmu harus mengalami terobosan. Hidupmu harus mengalami perubahan. Sudah berapa lama engkau tertidur secara rohani? Sudah berapa lama engkau tidak mengalami kuasa Allah? Hari ini saya berdoa,
Kuasa kebangkitan Kristus itu nyata. Kuasa kebangkitan Kristus itu real. Pada saat ini saya berdoa, engkau harus memandang kepada Kristus. Dia yang dikubur, Alkitab berkata dia sudah bangkit. Imanmu tidak lagi di kuburan. Imanmu bukan lagi iman yang mati. Imanmu adalah iman yang bangkit. Iman yang memberikan pengharapan. Iman yang memberikan mujizat. Kematian telah dikalahkan. Kutuk telah dipatahkan. Yesus menaklukkan semua otoritas dalam dunia ini. Engkau percaya kepada Kristus. Engkau yang merasa mulai bimbang, engkau merasa ragu-ragu, engkau yang merasa mulai tenggelam, hari ini pandang kepada Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus hari ini mengunjungimu. Kuasa kebangkitan Kristus hari ini menyembuhkanmu. Kuasa kebangkitan Kristus hari ini memulihkan ekonomimu, keluargamu, bahkan pengharapanmu. Kalau engkau mampu melihat ini, perhatikan, kalau engkau mampu melihat kuasa kebangkitan ini. Mana mungkin, Pak? Tapi Petrus berlari. Mungkin pikiranmu masih bimbang. Ambil sikap seperti Yesus, seperti Petrus, berlari. Lihat. Jangan ngomong sama orang lain. Engkau punya masalah, jangan suka curhat kepada manusia. Curhat kepada Tuhan. Karena manusia mau bikin apa, tapi Tuhan punya kuasa atas persoalanmu. Saya berdoa, mari kita semua bangkit. Karena Yesus sudah bangkit, saudara harus bangkit. Yang dulu melayani, bangkit melayani. Yang dulu engkau berkarya buat Tuhan, bangkit berkarya lagi buat Tuhan. Jangan tidur lagi, jangan lemah lagi. Bangkit, bangkit, dan layanilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sangat percaya Yesus itu telah bangkit. Iman kami berkata, kami pun harus bangkit. Yang sakit disembuhkan, yang sedang terpuruk dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Mujizat sedang terjadi karena Yesus telah menaklukkan kematian. Kami tahu kematian adalah batas maksimal kami dan itulah akhir hidup kami. Tetapi di dalam Yesus kami menjadi orang yang punya kuasa. Maka kematian akan dikalahkan. Sebagaimana Kristus mengalahkan kematian, maka kami juga akan mengalami kebangkitan karena Kristus. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap umat-Mu, diberkati pekerjaan, dan diberkati pelayanan gereja kami. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Allah yang kudus, menyertai saudara sekarang ini, sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percaya berkata, amin.